Hello, my dear students. Welcome back to our English class. Selamat berjumpa kembali anak-anak saya yang terkasih di kelas pembelajaran bahasa Inggris kita, Bahasa Inggris Lintas Minat. Nah, kita sudah masuk bab yang kelima dan pertemuan yang kedua. Maka, di bab kelima ini kita akan mempelajari yang namanya correlative conjunction. Ya, jadi di bab ini kita diminta untuk mempelajari correlative conjunction agar kita bisa mampu untuk menggunakan kalimat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam interaksi kita dengan sesama, ya. Maka Mem harap anak-anak Mem sekalian bisa memperhatikannya dengan baik. Kita mulai. Now, what is a correlative conjunction? Apa itu correlative conjunction? Nah, kalau conjunction kita kenal sebagai kata penghubung, ya. Jadi kalau correlative conjunction katanya are pairs of words that work together. Jadi katanya correlative conjunction ini adalah kata-kata yang berpasangan, ya, kata-kata yang berpasangan, yang bekerja sama. Jadi kata-kata ini bekerja sama untuk menghubungkan, ya, menghubungkan dua bagian dari kalimat yang punya kesetaraan. Nilai yang sama atau nilai yang setara. Ya, sekali lagi. Jadi conjunction itu adalah kata-kata yang berpasangan, yang bekerja sama untuk menghubungkan dua bagian kalimat yang punya nilai yang sama, atau katanya menghubungkan satu dengan yang lain, ya, menghubungkan satu dengan yang lain. These conjunctions, kata penghubung ini menghubungkan dua. Jadi yang boleh dihubungkannya itu dua klausa, frasa, dan kata. Ya, klausa, frasa, dan kata. Nah, kita lihat contohnya. Jadi ada conjunction itu ada either, or. Ini artinya ya. Ada neither, nor. Ini artinya not only, but also. Ini artinya. Nah, kita langsung ke contoh. Either, or. I will go to either Costa Rica or Panama for vacation. Nah, kita di sini menggunakan conjunction either or. Dua kata menghubungkan ya, Costa Rica dan Panama. Nah, tadi ingat yang dihubungkannya itu boleh klausa. Klausa itu anak kalimat ya. Anak kalimat boleh, frasa boleh, kata boleh. Jadi yang di sini yang dihubungkan adalah kata, ya. Costa Rica dan Panama. Costa Rica dan Panama itu adalah kata. Oke, contoh yang kedua. It's my final offer. You can either take it or leave it. Ini adalah tawaran saya yang terakhir. Kamu bisa baik mengambilnya ataupun meninggalkannya. Artinya kamu boleh ambil, boleh meninggalkan, alias tidak mengambil. Ya, kalau tadi yang nomor 1, saya akan pergi ke baik Costa Rica ataupun Panama. Baik Costa Rica ataupun Panama.
ya. Kalau ini tadi, kamu bisa baik mengambilnya ataupun meninggalkannya. Ya, dia menyuruh memilih mau ambil atau tidak. Oke. Nah, ini juga sama sih ya. Saya akan pergi nanti, mau ke Costa Rica boleh atau ke Panama juga boleh. Pasti salah satu ya. Oke, next, neither nor. Neither the dogs nor the wild raccoons would eat the stew he made. Neither, ya. Ini sebenarnya kepanjangannya adalah not either. Maka ada kata tidak. Ya, ada kata tidak karena ini adalah not and not. Ya. Dari either tambahkan not, neither. Maka artinya baik anjing-anjing ataupun rakun buas tidak akan, ada kata tidaknya ya di sini. Ini kan tadi not, tapi tidaknya itu kita gunakan kemari. Jadi baik anjing-anjing ataupun rakun buas tidak akan memakan masakannya sendiri. Nah, ini dia. Neither menghubungkan dogs dan wild raccoons. Ya, jadi yang dihubungkan tadi boleh klausa, boleh frasa, boleh kata. Nah, di sini yang digabungkan adalah frasa ya, dua kata atau lebih. Wild raccoons itu frasa. The dogs itu juga frasa ya. Jadi frasa itu dua kata atau lebih yang punya satu fungsi ya. Oke, next. Not only but also. Ya, my new supervisor saya yang baru, not only, tidak hanya has, punya exciting new ideas, ide baru yang menyenangkan, tetapi juga membantu bring them to life, membantu mewujudkannya. Nah, yang dihubungkan di sini ya, not only, dia menghubungkan has, helps. Nah, ini adalah kata kerja ya. Kata kerja. Jadi harus ingat lagi ini tadi. Ya, balance. Balance itu seimbang. Jadi kalau yang dihubungkannya seperti ini. Costa Rica itu benda ya. Nama kota Costa Rica, Panama. Ya, nama kota atau negara itu benda. Take, live itu kata kerja. Ya, jadi dia menghubungkan kata benda dan kata benda. Dia menghubungkan kata kerja dan kata kerja. Nah, ini tadi dia menghubungkan dogs. Dogs ini frasa, the dogs. Wild raccoons juga frasa. Jadi dia menghubungkan frasa dan frasa. Not only, ya, ini dia menggunakan kata kerja, maka di sini juga dia menghubungkan harus kata kerja. Nggak boleh, tidak boleh satu kata benda, satu kata kerja, nggak boleh. Harus dua-dua kata benda. Atau tidak boleh, tidak ya, tidak boleh. Kata kerja, kata benda. Tidak boleh, harus sama-sama kata kerja. Oke, nah itu dia. Itu yang disebut dengan balance ya, seimbang. Tidak boleh yang lain-lain. Oke, next. When working with correlative conjunction, ketika kita menggunakan correlative conjunction, there are 3 important rules. Ada 3 yang harus kamu ingat, atau 3 peraturan yang harus kamu ingat. Yang pertama, verb agreement, mengenai kata kerjanya. Yang kedua, pronoun agreement, mengenai pronounnya, kata ganti pronoun. Dan yang ketiga, parallel structure, strukturnya yang paralel. Paralel itu berarti yang sejajar, alias
sama. Ya, jadi ada 3 tentang kata kerja, verb, kata kerja, pronoun, dan strukturnya. Oke, kita lihat yang pertama, subject verb agreement. Ya, kita lihat. Perhatikan, ketika menggunakan either atau neither, the verb kata kerja ini harus sesuai dengan subjek yang kedua. Subjek yang kedua, bukan yang pertama. Nah, kita lihat contoh. Kita menggunakan either. Either my brother or my mom looks. Ya, yang kamu perhatikan ini. My mom, ibu itu she. She itu pakai kata kerja plus s. Kata kerjanya harus ditambah s. Mom, she. She itu harus kata kerjanya ditambah s. Ya, jangan kamu lihat brother-nya, tapi kamu lihat subjek kedua. Ini dia, subjek kedua. My brother subjek pertama, my mom subjek kedua. Jadi yang kita lihat subjek kedua, ya. Baik abang saya ataupun ibu saya looks after, merawat, menjaga kucing kami. Nah, tapi di sini yang perlu kita perhatikan ini kata kerja. My mom itu she. Kalau she itu kata kerjanya harus ditambah s. Maka dia pakai looks. Nah, coba kita lihat yang kedua. Either my brother nor my parents. Nah, ini katanya parents. Parents itu orang tua. Orang tua itu ada ayah, ada ibu. Berarti ada 2. Nah, lihat kata kerjanya. Dia nggak pakai s, ya. Tidak pakai s karena parents. Parents itu ada 2 orang. Parents itu boleh diganti dengan they, ya, mereka. Orang tua, mereka. Boleh diganti, ya. Maka kalau they atau orang tua yang lebih dari 1, itu kata kerjanya tidak boleh dipakai s. Nggak boleh pakai s, ya. Tapi kalau tadi 1 orang, my mom, ibu, hanya ibu, harus kata kerja menggunakan s, ya. Oke, kita lihat berikutnya. Neither the manager nor his assistant. Nah, asistennya ini berarti 1 orang, ya. Nah, coba kita lihat yang ini. Neither the manager nor his assistants. Asisten ada s. Berarti asistennya lebih dari 1. Nah, ini tadi asistennya tidak ada. Berarti asistennya 1. Asistennya 1. To be-nya is. Asistennya lebih dari 1, to be-nya are. Ya. The manager ini subjek pertama, his assistant subjek kedua. Ini dia tadi. Kata kerja harus sesuai dengan subjek kedua. Kata kerja harus sesuai dengan subjek kedua, tidak subjek pertama. Ya, jadi ini dia. Oke. Next, kita lanjut aja, ya. Nah, pronoun. Untuk yang pronoun itu apa? Pronoun itu adalah kata ganti. Jadi kata ganti, ya. Perlu diingat di sini kata ganti. She, he, it, they, their, itu kata ganti kepunyaan, ya. Nah, kamu lihat dulu. If you connect to antecedent, jika kamu menghubungkan 2 antecedent, apa itu antecedent? Antecedent itulah kata yang si pronoun gantikan. Kata yang si pronoun gantikan. Ya, itu namanya antecedent. Oke. Nah, katanya jika kamu menghubungkan 2 antecedent dengan correlative conjunction, antecedent yang kedua harus sesuai dengan pronounnya. Contoh, neither Yolanda nor
the cousins, baik Yolanda ataupun sepupu-sepupunya, ini ada S-nya, berarti sepupunya lebih dari satu. Si Yolanda satu orang, sepupunya lebih dari satu. Could contain their. Nah, ini dia yang disebut dengan pronoun. Their ini siapa? Si cousins, ya, bukan si Yolanda. Their ini si cousins, bukan si Yolanda. Nah, si Yolanda antecedent pertama, si cousin antecedent kedua. Maka pronounnya harus disesuaikan dengan antecedent yang kedua. Second antecedent agrees with the pronoun. Jadi antecedent yang kedua yang harus kita gunakan pronounnya, ya. Ini Yolanda pronoun antecedent pertama, cousin antecedent kedua. Maka kita gunakan pronoun dari si cousins, yaitu their. Oke. Next, yang kedua. Pertama tadi Yolanda, neither Yolanda nor the cousin. Yolanda antecedent pertama, cousins antecedent kedua. Nah, sekarang dibalik. Neither the cousins, cousin antecedent pertama, nor Yolanda antecedent kedua. Nah, lihat ini dia pronounnya. Berubah menjadi her. Kalau tadi pakai their ini siapa? Si cousin. Maka dia berubah jadi her. Her ini siapa? Si Yolanda. Karena sudah dirubah posisinya. Ya kan? Posisinya sudah dirubah. Oke. Jadi second antecedent agrees with the pronoun. Jadi yang kita gunakan pronoun itu adalah antecedent kedua, ya. Antecedent kedua kita lihat, kemudian kita gunakan pronounnya sesuai dengan antecedent yang kedua. Oke. Antecedent itu apa? Kata yang si pronoun gantikan. Ini their. Their ini siapa? Si cousin. Berarti cousin ini antecedent. Her ini siapa? Si Yolanda. Berarti Yolanda ini adalah antecedent. Oke. Next, yang ketiga. Parallel structure. Parallel structure itu tadi ya, harus setara. Paralel, setara. Jadi katanya, ini dia. Either or, neither nor, atau not only but also requires special attention when you are proofreading for parallelism. Ya, ketiga ini harus menggunakan tingkatan yang sama, paralel. Be sure that you have equal grammatical units. Pastikan kamu itu menggunakan grammar yang sama. Ya, setelah masing-masing bagian ini tadi. Contoh, you can have two main clause. Kita tadi boleh menghubungkan dua main clause, dua anak kalimat. Ini contohnya. Not only, tidak hanya, did Michael grill a steak for Tiffany, tidak hanya si Michael memanggang steak untuk Tiffany, tapi dia juga menyiapkan hotdog untuk Rocket anjingnya. Ya, jadi did Michael grill a steak for Tiffany itu clause, anak kalimat. Nah, he also prepared a hot dog for Rocket, her dog. Itu juga klausa, anak kalimat. Jadi not only di sini menggabungkan anak kalimat satu dengan anak kalimat yang kedua. Ya, jadi di sini dia menghubungkan dua anak kalimat. Or you can shorten the sentence with two prepositional phrases. Atau kamu boleh menggunakan prepositional phrases. Ya, frase.
Contoh, Mikael memanggang daging tidak hanya untuk Tiffany, tapi juga untuk Rocket. Nah, ini dia. For Tiffany itu prepositional phrase. Frase itu 2 kata atau lebih. For Tiffany itu 2 kata. For Rocket itu 2 kata. For ini kan preposisi, maka dia disebut dengan prepositional phrase. Ya. Jadi boleh menghubungkan anak kalimat ini tadi dan frase. Ini for Tiffany, for Rocket itu frase. Nah, yang ketiga, boleh menghubungkan benda. Ya. Ini dia. Mikael memanggang daging untuk tidak hanya Tiffany satu kata, but also Rocket. Rocket satu kata. Jadi Tiffany dan Rocket itu adalah kata. Ya. Jadi bisa bedakan kata, frase, dan anak kalimat atau klausa. Ya, jadi kamu harus bedakan. Oke, harus sama-sama ya. Kalau kamu pakai kata, ya setelah but also juga harus kata. Kalau kamu pakai frase for Tiffany, tapi harus pakai frase juga setelah but also. Kalau kamu pakai anak kalimat atau klausa, kamu juga setelah but also harus pakai kata anak kalimat ya. Oke. Nah, itu saja untuk hari ini. Semoga anak-anak MEM bisa menggunakan correlative conjunction dalam kehidupan sehari-hari. Thank you and see you soon.